Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Benih api jantung. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara saat dia mempelajari tubuh kristal hijau merah yang tergantung di udara. Itu lama kemudian sebelum dia menekan kegembiraan di hatinya. Tangannya sedikit melengkung dan kekuatan isap lembut muncul darinya. Monster Core yang sedikit memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan tidak menahan kekuatan lembut ini. Sebaliknya, itu dengan lancar bergegas turun dari atas sebelum tetap digantung di tempat yang berjarak 2 inci dari tangan Xiao Yan. Api hijau merah yang sedikit berkedip menerangi wajah Xiao Yan, memantulkan kilau yang luar biasa jahat. Ziyan tiba-tiba menarik lengan Xiao Yan tepat saat dia menjadi linglung karena monster core ini tiba-tiba membangunkannya dari keadaan linglung. Xiao Yan, yang telah pulih, langsung mengalihkan pandangannya dari monster core hijau merah ini. Dia segera menghembuskan napas dalam-dalam. Syok melintas di matanya. Benda sialan ini dipenuhi dengan semacam keajaiban baik di dalam maupun di luar. Dia tidak tahu apa jenis binatang unik yang menakutkan itu sebelum dia mati. Dengan jentikan tangan Xiao Yan, sebuah kotak giok berwarna zamrud muncul di tangannya. Dia merasa sangat takut dengan monster core ini. Karenanya, Xiao Yan tidak berani sembarangan menyentuhnya secara acak. Dia menggunakan kekuatan lembut untuk membungkus monster core dengan hati-hati menariknya ke dalam kotak giok. Klik! Kotak giok ditutup dengan lembut, mengisolasi inti monster yang memancarkan pesona yang tidak biasa. Baru saat itulah Xiao Yan menenangkan hatinya. Tangannya bergerak dan kotak giok dengan hati-hati ditempatkan ke cincin penyimpanannya. Benda sialan ini. Xiao Yan selesai memasukkan kotak giok ke cincin penyimpanannya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa punggungnya basah kuyup karena keringat. Dia tanpa sadar mengutuk sambil merasakan ketakutan yang tersisa. Mayat ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, telah mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan dan tidak nyaman. Hal supernatural seperti itu adalah pertemuan pertama Xiao Yan selama bertahun-tahun. Di atas rasa takut yang tersisa, Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit beruntung dan gembira. Terlepas dari seberapa besar bahaya yang dia alami malam ini, hadiah ini setidaknya mampu menutupi semua rasa takut. Itu hanyalah mayat, namun itu benar-benar membuatmu takut sedemikian rupa. Betapa memalukan. Ziyan di sisinya menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat melirik gadis kecil ini. Namun, ketika dia mengingat bahwa mayat besar binatang ajaib ini akan menjadi sampah tanpa bantuannya malam ini, dia tidak membantahnya. Tangannya menggunakan kekuatan yang besar untuk menggosok kepala Ziyan saat dia berkata, "Baiklah, masalahnya sudah selesai. Anda juga harus kembali dan istirahat. Ingat, jangan sebutkan apa yang terjadi malam ini kepada orang lain." Meskipun Xiao Yan tidak yakin tentang asal mula binatang ajaib sialan ini, jelas dari banyak kejadian nyaris malam ini bahwa itu bukan makhluk biasa. Sepertinya masalah ini akan menarik cukup banyak masalah jika disebarkan. Ziyan dengan jelas memahami hal ini, oleh karena itu, dia tidak membantah Xiao Yan. Bagaimanapun, 10 paku tulang yang sangat tajam dan keras sudah memuaskannya. Dia segera mengangguk dan berbalik. Ekor kuda ungunya terayun melewati Xiao Yan saat dia keluar dari pintu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengirim nenek kecil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi menutup pintu dengan kencang. Setelah itu, dia meregangkan pinggang malasnya. Usai semua beraktivitas hingga larut malam, ia merasa cukup kelelahan. Tubuhnya langsung bergerak dan melayang ke atas tempat tidur. Lampu api di ruangan itu perlahan meredup dengan jentikan jarinya. Tel,
Istilah Grandaun digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang sangat sulit untuk dilayani. Malam bahaya berlalu dengan damai ini. Meskipun prosesnya berisiko, Xiao Yan bisa mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Berderak. Pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka keesokan harinya. Xiao Yan perlahan keluar. Matanya yang menyipit melirik matahari di langit yang memancarkan sinar matahari yang hangat, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia berjalan ke halaman yang luas, dan Dou Qi di dalam tubuhnya bergerak hanya dengan pikiran, beredar melalui anggota badan dan tulangnya. Hah! Teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat dia merasakan perasaan bagian dalam tubuhnya yang dipenuhi dengan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan teknik tinju yang menggerakkan angin kencang ditampilkan dengan cara yang sangat alami tanpa jeda sedikit pun di antaranya. Meskipun teknik tinju ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan Dou yang mendalam, teknik ini masih memiliki banyak momentum di bawah dukungan Dou Qi yang kuat dari Xiao Yan. Ketika angin dari tinjunya terbang, daun-daun layu di tanah bergetar sampai tersebar ke segala arah. Teknik tinjunya mengalir selancar air yang mengalir. Sesaat kemudian, Xiao Yan menarik tinjunya dan berdiri tegak. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap sedikit energi liar dan kekerasan dari darah hijau merah kemarin, tapi dia merasa bahwa kekuatan yang dia keluarkan dengan tinjunya lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Tepuk tangan! Suara tepuk tangan tiba-tiba terdengar setelah Xiao Yan menarik tinjunya. Segera, sebuah tawa menyusul, Dou Qi yang sangat kuat. Meskipun sejauh ini, Dou Qi di tubuh saya terguncang olehnya sampai menjadi gelisah. Seorang ahli Dou Huang benar-benar memenuhi reputasinya. Tatapan Xiao Yan mencari sumber suara tepuk tangan. Dia melihat ke atas setelah menemukannya hanya untuk melihat bahwa Xiao Li tanpa sadar berdiri di dekat pintu masuk ke halaman sambil tersenyum. Dia melihat Xiao Yan saat dia bertepuk tangan. Kakak kedua. Xiao Yan tersenyum dan memanggil Xiao Li. Merasakan betapa kuatnya Dou Qi Anda, saya pikir kekuatan Anda tidak hanya pada tahap awal kelas Dou Hong, kan? Xiao Li tersenyum saat dia berjalan mendekat dan bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Dia juga telah bertemu dengan beberapa ahli pada tahap awal kelas Dou Huang. Namun, Dou Qi pihak lain tidak akan menyebabkan Dou Qi dirangsang dengan cara ini. Aku harus dianggap sebagai Dou Huang bintang 4. Xiao Yan sembarangan tersenyum saat menjawab. Dia tidak menyembunyikan apapun di hadapan Xiao Li. Tentu saja, dia mungkin bintang 4 Dou Hong di permukaan, tetapi kekuatan tempur sejatinya sebanding dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Jika dia menampilkan beberapa kartu trufnya, dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk melawan seorang elit Dou Zong. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa setiap kali dia bertemu dengan seorang elit Dou Zong, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Xiao Li sudah siap, wajahnya masih tanpa sadar menunjukkan ekspresi tercengang saat mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan mendesah, kecepatan latihanmu benar-benar bisa mempermalukan orang lain sampai mati. Kakak kedua saat ini berada di puncak kelas Dou Wang, bukan? Kecepatan latihan Anda juga cukup cepat. Selama Anda bisa menerobos ke Dou Huang di waktu yang tersisa, Life Devouring Pill bisa dianggap telah diatasi. Tatapan Xiao Yan menyapu Xiao Li. Dengan penglihatannya saat ini, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terakhir sudah berada di puncak kelas Dou Wang. Hanya ada selisih garis ke kelas Dou Huang. Ya, tapi itu semua berkat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di dalam Akademi Dalam. Saya sering naik ke level paling bawah untuk berlatih selama 2 tahun ini. Di sana kecepatan latihan saya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan di luar. Sayangnya, Heart Fame telah habis. Xiao Li tak berdaya menjelaskan. Xiao Yan merasa sedikit malu saat mendengar ini. Sepertinya kali ini, dia perlu memikirkan metode yang kekal. Kalau tidak,
Mustahil baginya untuk kembali ke akademi dalam untuk mengisi kembali nyala api hati semua orang 1 hingga 2 tahun. Lagi pula, siapa yang bisa mengantisipasi apakah dia akan membutuhkan beberapa tahun lagi di retret berikutnya? Bukannya hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya. Tampaknya api hati memang memberikan peningkatan yang cukup besar untuk kecepatan pelatihan saudara kedua. Xiao Yan mengusap dagu bawahnya dan tiba-tiba merenung. Ini memang berguna. Namun, itu hanya kasus di tingkat terendah dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Jika sedikit lebih tinggi, tidak akan banyak pengaruhnya. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Kakak kedua tidak perlu pergi dan berlatih di sana di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menyeringai. Dia segera menjentikkan jarinya di depan tatapan Xiao Li yang tidak pasti. Api yang tak terlihat melingkar dan naik di jarinya. Nyala api yang tak terlihat itu seperti ular panjang kecil yang bertahan di jari Xiao Yan. Itu segera melesat keluar dari ujung jari Xiao Yan untuk ditekan dengan lembut ke kulit di luar hati Xiao Li. Ci! Suhu panas dipancarkan. Pakaian di dada Xiao Li berubah menjadi bubuk. Nyala api yang tak terlihat membuat kontak dengan tubuh Xiao Li dan segera mengeluarkan suara, cici. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Tetesan keringat seukuran kacang dengan cepat mengalir di dahinya. Namun, dia tidak menolak sedikit pun. Sebagai gantinya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Nyala api yang tak terlihat tetap sesaat sebelum secara aneh melewati kulit Xiao Li dan memasuki tubuhnya. Setelah api tak terlihat memasuki tubuhnya, gambar api muncul di kulit tempat jantung Xiao Li berada. Tubuh Xiao Li mengendur mengikuti kemunculan gambar api. Dia menyeka keringat dari dahinya dan mempelajari gambar api di dadanya sebelum berbicara dengan senyum pahit. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Xiao Yan agak pucat. Dia tersenyum pada Xiao Li dan berkata, ini adalah biji api yang telah aku tempatkan di tubuhmu menggunakan api jantung yang jatuh. Jika Anda menggunakan Dou Qi untuk mengaktifkannya saat berlatih di masa depan, Anda akan bisa mendapatkan efek yang lebih besar daripada di bagian bawah, menara pemurnian ki langit yang berkobar. Apalagi menurut ekspektasi saya, benih nyala hati ini harus dipertahankan selama 1 hingga 2 tahun. Selama waktu itu, kemungkinan Anda akan menerobos ke kelas Dou Huang. Pada saat itu, efek biji api dari peningkatan kecepatan latihan Anda akan sangat melemah. Oleh karena itu, menghilangnya itu tidak masalah. Xiao Yan tahu bahwa Life Devouring Pill dalam tubuh Xiao Li belum sepenuhnya diatasi. Jika dia tidak dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Huang dalam waktu yang ditentukan, hidupnya akan berakhir. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan usaha keras untuk menanam benih api hati di dalam tubuh Xiao Li. Dengan cara ini, kecepatan yang terakhir bisa berakselerasi secara signifikan. Xiao Li juga kaget saat mendengar ini. Joy segera muncul di wajahnya. Bahkan dia merasa cukup terkejut karena Xiao Yan bisa memanfaatkan cara seperti itu. Namun, setelah mengingat bahwa bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki leluhur dari nyala hati ini, api hati yang jatuh, keterkejutannya sangat berkurang. Teman kecil, kau sekarang memiliki lebih banyak taktik. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan sambil tertawa keras. Xiao Yan tersenyum samar. Dia baru saja akan berbicara ketika Elder, Xiao Gate, tiba-tiba memasuki halaman. Dia buru-buru melaporkan dengan suara hormat ketika dia melihat mereka berdua, dua kepala suku. Penatua pertama Sukian meminta kalian berdua untuk bergegas ke halaman depan. Dia berkata bahwa Old Yingshan akan meninggalkan kota. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mendengar kata-kata ini. Dia bergumam, akhirnya, dia bersedia meninggalkan kota. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.